Pasti ada dari kita yang pernah merasakan layanan pemesanan taksi online. Atau mungkin kamu adalah bagian dari industri taksi online itu sendiri. Fenomena taksi online ini sendiri sudah ada dari beberapa tahun lalu dengan munculnya aplikasi pemesanan ojek dan taksi online. Di Indonesia sendiri ada beberapa perusahaan yang banyak meluncurkan layanan ini. Sebut saja Gojek, Grab, Uber, dan Maxim yang merupakan beberapa pemain lama dan baru di industri layanan taksi online di Indonesia. Kali ini kita akan lebih dalam mengupas sejarah, inovasi, dan kontroversial salah satu perusahaan taksi online terbesar di dunia, yaitu Uber. Aplikasi perjalanan yang diluncurkan pada tahun 2009 ini dinilai sangat mengganggu transportasi modern kala itu. Tapi di sisi lain, ini adalah salah satu inovasi yang merubah peradaban dan menjadikan Uber salah satu perusahaan startup yang paling bernilai di dunia. Tapi sebelum itu, mari kita tengok perjalanan awal dari startup ini. Kisah Uber lahir pada tahun 2008 di Paris. Seorang dua teman, Travis Kalanick dan Garrett Camp, saat mereka menghadiri LiWeb. LiWeb adalah sebuah konferensi teknologi tahunan yang digambarkan sebagai tempat kaum revolusioner berkumpul untuk merencanakan masa depan. Pada tahun 2007, kedua pria itu telah menjual startup yang mereka dirikan bersama dengan jumlah yang cukup besar. Kalanick menjual RedShoes ke Akamai Teknologi seharga $19 juta. Sementara Camp menjual StumbleUpon ke eBay seharga $75 juta. Konsep ide untuk bisnis Uber lahir pada malam konferensi tersebut ketika mereka tidak bisa mendapatkan taksi. Keresahan ini mengarah pada munculnya ide, bagaimana jika Anda meminta tumpangan dari ponsel Anda? Setelah konferensi, kedua pria berpisah. Namun ketika Camp kembali ke San Francisco, ia terus terpaku pada ide tersebut dan membeli nama domain ubercab.com. Pada tahun 2009, Camp masih menjadi CEO dari perusahaannya yaitu StumbleUpon. Tetapi ia mulai mengerjakan prototipe untuk Ubercab sebagai proyek sampingan. Pada musim panas tahun itu, Camp telah membujuk Kalanick untuk bergabung sebagai inkubator utama Ubercab. Layanan ini diuji di New York pada awal 2010 hanya dengan menggunakan 3 mobil. Dan peluncuran resmi pun berlangsung di San Francisco pada bulan Mei. Perusahaan pun segera mempersingkat namanya menjadi Uber. Kemudahan dan kesederhanaan aplikasi Uber memicu popularitasnya yang meningkat. Hanya dengan mengetuk tombol, pengguna dapat langsung memesan tumpangan. Hanya setahun berselang, pada tahun 2010, Uber mendapatkan pendanaan pertamanya dengan nilai $1,3 juta oleh First Round Capital. Pada tahun 2011, mereka berhasil lagi mengumpulkan dana sebesar $11 juta dalam putaran seri A oleh perusahaan lain. Uber kemudian langsung melancarkan strateginya dengan memperluas jangkauannya ke New York, Seattle, Boston, Chicago, dan bahkan ke Paris. Kalanick mengumumkan bahwa Uber telah berhasil mengumpulkan dana sebesar $37 juta dalam pembiayaan seri B dari Menlo Ventures, Jeff Bezos, dan Goldman Sachs. Uber terus memperluas servisnya dengan meluncurkan UberX. UberX ini menyediakan mobil hybrid yang lebih murah sebagai alternatif layanan mobil hitam pada tahun 2011. Pada bulan Juli 2015, Uber menjadi startup yang paling berharga di dunia, senilai $51 miliar setelah putaran pendanaannya. Pada tahun 2017, Uber membuka tentang keuangannya untuk pertama kalinya kepada media Bloomberg dan melaporkan kerugian global sebesar $3,8 miliar untuk tahun 2016. Pada tahun berikutnya, valuasi perusahaan telah dirobohkan dari $68 miliar menjadi hanya $48 miliar. Konglomerat Jepang SoftBank Group bersama dengan sekelompok investor lainnya berhasil menawar 20% saham Uber dengan penilaian yang lebih rendah. Kesepakatan itu memberikan SoftBank 15% saham di perusahaan. Sementara Uber mendapatkan sekutu kuat dari Asia yang dapat membantu mengubah arus setelah beberapa kesalahan langkah yang sangat publik. Periode ini juga ditandai dengan tantangan lain, termasuk kecelakaan fatal kendaraan self-driving dari armada Uber. Selain itu, pada Agustus tahun 2018,
Dewan Kota New York memilih untuk menghentikan sementara lisensi baru yang dikeluarkan untuk layanan naik kendaraan seperti Uber dan Lyft. IPO Uber Mei 2019 membuat sejarah sebagai kerugian dolar hari pertama terbesar dalam sejarah IPO di Amerika Serikat. Pada satu titik, Uber dihargai senilai 120 miliar US dollar oleh analis dari Wall Street, yang akan menjadikannya perusahaan terbesar yang pernah debut di pasar saham. Namun setelah IPO nilainya hanya menjadi sekitar 69 miliar US dollar, lebih dari setengah dari IPO harapan tinggi. Terlepas dari banyaknya kerugian yang dialami Uber, mereka tetap berusaha berinovasi dan melakukan langkah dengan mengakuisisi layanan pesaing mereka. Yang pertama adalah Uber Eats. Uber meluncurkan aplikasi pengiriman makanannya bernama Uber Eats pada tahun 2015. Pada Juli 2020, ia mengakuisisi layanan pengiriman makanan saingan, Postmates. Pada tahun 2022, Uber meluncurkan UberX yang memungkinkan banyak pelanggan untuk berbagi tumpangan, menghemat hingga 20% dari tarif normal. Uber mengumumkan bahwa mereka akan berinvestasi di perusahaan penyewaan skuter listrik Lime, bekerjasama dengan GV Alphabet. Skuter ringan Lime tersedia untuk disewa di sejumlah kota besar, dan pelanggan meninggalkannya di trotoar untuk pengendara berikutnya. Membuat model bisnis berbasis energi bersih yang nyaman. Pengguna Uber dapat memesan skuter melalui aplikasi Uber mereka. Dan yang ketiga adalah mobil self-driving. Seperti Google, Apple Inc., dan Tesla Inc., Uber juga membuat dorongan yang sangat banyak untuk dipublikasikan ke mobil tanpa pengemudi. Namun setelah serangkaian masalah, Uber menjual divisi itu, Uber Advanced Technology Group, ke Aurora, sebuah perusahaan kendaraan otonom muda pada akhir 2020. Uber banyak bertemu perlawanan sengit dari banyaknya industri taksi lokal dan regulasi pemerintah. Dengan ini, Uber mempekerjakan David Plouffe, yakni seorang ahli strategi politik dan perusahaan terkemuka yang pernah bekerja untuk kampanye Barack Obama pada tahun 2008. Namun masalah akan tetap ada. Beberapa masalah timbul seiring dengan berkembangnya perusahaan Uber. Yang pertama adalah reaksi terhadap lonjakan harga. Ada kejadian yang muncul pada malam tahun baru 2011. Tiba-tiba tarif Uber melonjak naik hingga 7 kali lipat yang memicu reaksi negatif yang sangat banyak dari para pengguna Uber. For your information, Uber menggunakan algoritma otomatis untuk menaikkan harga berdasarkan penawaran dan permintaan pasar. Kejadian ini juga memicu kemarahan lagi selama adanya bencana badai salju New York pada tahun 2013. Yang kedua, pada tahun 2014, ada protes besar pengemudi taksi London, Berlin, Paris, dan Madrid yang mengklaim bahwa Uber telah menghindari biaya lisensi yang mahal dan melewati undang-undang setempat untuk menciptakan persaingan yang tidak adil. Dengan kasus ini, pada tahun 2016, Uber kehilangan lisensinya di London yang berdampak pada para pengemudi mereka yang terdaftar sebanyak 40.000 orang. Yang ketiga, tuntutan gaji yang adil dan tunjangan untuk pengemudi. Kejadian ini muncul karena adanya kesalahan akuntansi pada manajemen Uber yang merugikan pengemudinya. Keempat, adanya diskriminasi dan pelecehan pada penumpang tertentu. Uber dituntut untuk membayar sebesar 1,1 juta US dollar karena telah melakukan tindak diskriminasi kepada penumpang tunanetra yang mendapat pelecehan verbal. Di Indonesia sendiri, Uber mengalami kesulitan karena adanya perang tarif dan regulasi di Indonesia. Kita mulai dari regulasi. Ambil sebuah contoh di Indonesia. Dengan adanya peraturan penentuan tarif minimum dan maksimum bagi penyedia transportasi online, ini merupakan sebuah serangan langsung terhadap bisnis inti transportasi dari Uber yang menerapkan model bisnis dengan harga dinamis. Selain itu, kebijakan pembatasan jumlah kendaraan, uji lisensi kendaraan, dan keharusan membentuk koperasi menjadi sebuah hambatan bisnis transportasi online seperti Uber selama ini. Dan ya, tentunya masyarakat Indonesia lebih milih untuk memakai apps anak bangsa, yaitu Gojek, sebagai pilihan yang lebih mengakar. Terlepas dari banyaknya kerugian dan kontroversi dari Uber, tetapi tetap saja Uber adalah salah satu startup dengan inovasi yang paling cemerlang saat ini. Lebih dari 1 dekade sejak didirikan, Uber tetap menjadi salah satu perusahaan yang paling banyak diikuti dan paling cepat berkembang di dunia. Pada saat yang sama, ia terus berjuang untuk mencapai profitabilitas, terutama dalam side bisnisnya.
Kalau lo bisa kembali pada saat itu dengan pengetahuan lo yang saat ini, ide apa yang bakal lo kembangin saat ini? Coba komen di bawah.